Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ejip, ketemu lagi dengan saya, TB Ejip. Kali ini saya berdua sama kameramen saya, karena yang lain di rumah mungkin ya, pada punya kesibukan masing-masing. Di konten kali ini saya nggak akan kemana-mana, sob, tetap di sini di rumah, karena hampir semua tempat di lockdown. Insya Allah jika kondisi udah kondusif lagi, Teminzip mulai nge-trip kembali. Oh ya, seperti di sini saya ingin membagi pengetahuan tentang COVID-19 atau disebut Corona ya, sobat. Mungkin sobat ini sudah banyak yang tahu tentang virus tersebut, karena virus tersebut tuh bukan virus yang main-main ya, seperti virus-virus sebelumnya ada MERS, pokoknya macam-macam, antraks atau apa segala macam lah yang sebelum-sebelumnya. Karena virus corona ini kayaknya lebih berbahaya, sobat. Di sini saya akan mengajak sobat untuk kenali ciri-ciri orang yang terjangkit COVID-19 yang saya ketahui banyak juga dari artikel-artikel yang saya baca ya. Yang pertama, sob, demam ya, demam tinggi. Ciri-cirinya, ciri-ciri pertama nih yang harus sobat Ejip ketahui, demam tinggi 38 derajat Celcius atau lebih. Nah, di situ sobat Ejip harus hati-hati ketika demam tinggi. Pada tubuh disertai gejala batuk, sesak napas yang berlebih ya. Artinya nggak seperti sesak napas yang sebelum-sebelumnya ada virus corona ini. Biasanya kan kalau ada sesak napas paling cuma karena flu atau batuk biasa ya. Cuma kalau misalnya memang sesaknya terasa berlebih, ada baiknya sobat Ejip juga harus memeriksakan diri ke dokter atau tempat-tempat kesehatan lainnya, atau di klinik atau puskesmas. Sesak napas yang membutuhkan perawatan medis, sesak napas yang membutuhkan perawatan medis di rumah sakit. Jadi di mana seseorang penderita COVID-19 mengalami kesulitan bernafas dan muncul perasaan tercekik dan dada terasa terhimpit. Jadi di tenggorokan tuh kayak berasa tercekik, atau beda ya sama kalau ada orang yang asam lambungnya naik, kadang suka berasa di dada ya agak sesak atau berasa leher panas atau tercekik. Itu mungkin beda, tapi banyak artikel yang saya baca itu beda dari yang lain. Dada terasa terhimpit, sakit mungkin ya, nauzubillah min dzalik, saya mati sebut. Terus sakit tenggorokan, gejala tersebut bisa diperberat jika penderita adalah usia lanjut, sob. Usia lanjut itu kebanyakan yang terserang itu di atas 50 tahun, 40 atau 50 tahun ke atas ya, dan mempunyai riwayat penyakit lain. Kebanyakan juga yang punya terserang ya, yang terserang penyakit itu virus corona, yang punya penyakit lain seperti kayak diabetes, terus jantung, atau penyakit-penyakit berat lain aja, itu yang gampang terserang virus corona itu. Penyakit lain, batuk yang nggak kunjung pulih. Artinya biasanya kalau batuk-batuk standar itu kan 2-3 hari itu udah mulai reda ya. Jadi kalau misalnya sobat itu merasakan batuk yang berlebih, yang kira-kira udah hampir 5 atau 6 hari, 7 hari gitu ya, seminggu lebih lah, sobat aja bisa langsung memeriksakan aja ke tempat-tempat itu kesehatan, klinik lah. Pastinya kalau di daerah-daerah itu yang dekat dengan perumahan itu klinik kan, ini rumah sakit atau puskesmas. Flu dan batuk sama-sama terjadi di waktu yang cukup sering. Sepanjang mereka sakit, kemungkinan besar dia terjangkit COVID-19. Nauzubillah min dzalik. Beda halnya batuk dan flu biasa. Jika hanya batuk dan influenza biasa, seringkali terjadi secara tiba-tiba dan penderita akan sembuh dalam waktu relatif singkat, kurang lebih dari 2 minggu. Ya, dari seperti yang saya bilang tadi, kalau memang flu biasa, batuk biasa, mungkinan 3-4 hari, 2-3-4 hari itu udah ada perubahan yang bagus, cepat sembuh. Tapi kalau misalnya memang lebih dari 1 minggu, baiknya sih langsung berobat aja.
Itu dia COVID-19 yang disebut virus corona menular secara umum dari orang yang terinfeksi. Nah ini sob, penularannya ini unik sih sebenarnya. Penularannya menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya. Artinya artinya begini, kalau misalnya ada orang yang udah terjangkit virus, terus kebanyakan itu kayak di railing tangga atau pintu gitu atau apa gitu, itu biasanya kan tanpa disengaja suka megangnya, ditinggalin. Jadi kalau misalnya emang yang udah pernah dipegang sama terjangkit itu belum dibersihin atau virusnya memang belum mati, terus kita pegang, nah itu penularannya sob. Jadi bukan dari sentuhan aja, bukan dari sentuhan tangan atau percikan ludah ya. Jadi dari bekas pegangan dia pun perlu diwaspadai. Tapi saya bingung, jadi kalau misalnya kita beli sesuatu pakai duit itu kan yang dari tangan ke tangan ya. Jadi kita waspada tuh. Aduh ya Allah. Makan virus selalu menyentuh mulut. Nah sebelum itu ada ya, jadi kalau misalnya sobat dari luar atau habis megang sesuatu, ada bagusnya tuh cuci tangan terlebih dahulu ya sebelum sobat izin megang bagian wajah seperti hidung, mata atau mulut ya, atau megang makanan. Ada baiknya cuci tangan dulu menggunakan air mengalir, sabun atau sanitizer ya, kebanyakan. Sekarang udah susah sanitizer dicarinya. Kalau misalnya emang sobat izin nggak punya, pakai sabun biasa pun atau deterjen atau apalah yang kira-kira berbusa, buat cuci baju juga boleh sih. Lebih kurang sekitar 20 detik. Kalau pakai sanitizer ya diratakan. Yang kedua, melalui batuk dan bersin. Nah, di sini sob, betapa pentingnya APD ya. APD seperti masker, sarung tangan. Itu masker tahu kan, bukan masker buat dandan ya, biar cakep, bukan masker itu. Udah susah dicari juga tuh. Nah sobat, kalau misalnya nggak punya masker, boleh pakai sarung. Sarung tangan juga sob. Nah ini sob, kontak pribadi. Kontak pribadi artinya seperti menyentuh atau berjabat tangan untuk terjadi menularnya virus. Sebaiknya kita cuci tangan dulu. Ya bukan apa-apa sih, buat mencegah virus nggak nempel di badan kita. Misalnya ada orang terjangkit ya, ada virus di badannya, terus kita jabat tangan, assalamualaikum, cipika-cipiki. Biasanya kalau cewek kan juga gitu ya. Kalau cowok sih mungkin bla udah beres. Kalau cewek kan assalamualaikum begini wah udah. Nah, untuk sekarang ini hal-hal seperti itu dihindari. Bagus emang. Terus untuk menghindari virus juga, kalau misalnya kayak gitu ternyata jabat tangan, wah langsung tertular. Ternyata virusnya nempel di kita. Kita kan nggak tahu orang itu sebelum jabat tangan kita dia bersin atau habis ngapain, kita nggak tahu. Cuma ya itulah. Sekarang ini mesti banyak waspada lah. Jangan udah nggak usah salam-salaman dulu. Kayak ini kayak orang Sunda lah. Gitu aja gitu. Itu ada bagusnya kayak gitu. Bener tuh orang Sunda. Nah itu ciri-ciri sebagian ciri-ciri orang yang terserang COVID-19 atau corona ya. Terus gimana sih ya cara mencegah virus tersebut? Nah sobat harus ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Artinya lebih baik sedia hujan sebelum payung atau sedia payung sebelum hujan. Sebenarnya nggak perlu panik karena dari pakar virus yang pernah saya baca atau saya tonton, virus itu nggak terlalu lama, istilahnya nggak terlalu lama dia hidup di permukaan kayak benda-benda kayak gitu. Jadi artinya begini, misalnya orang yang terjangkit virus corona bersih, gitu, meja misalnya gitu. Nah di meja itu nggak akan lebih dari 3 hari dia itu. Jadi artinya selama di permukaan meja itu kering, itu dengan sendirinya virus akan mati sendiri. Jadi kalau misalnya di situ misalnya ada percikan liur lah, jadi selama liur itu masih basah di sini, ya selama itu juga dia akan berkembang biak di situ. Jadi kalau misalnya habis bersin langsung dibersihin pakai deterjen atau sanitizer gitu, dilap gitu aja dia udah pasti ini
udah pasti mati. Itu kata pakar virus. Untuk lebih atau kurangnya saya juga kurang paham sih, cuma itu yang saya tahu tadi siang sih, kebetulan saya baca. Nah, cegah corona dengan hal ini soal satu, jaga kesehatan, artinya agar sistem kekebalan tubuh meningkat. Terus cuci tangan sebaiknya dengan air dan sabun berbasis alkohol, kayak sanitizer itu kan berbasis alkohol. Kalau misalnya nggak ada, kita bisa pakai yang tadi saya bilang, sabun atau deterjen atau sabun cuci piring lebih bisa sih, kayak banyak ya, kayak sampai segala macam kan. Terus jaga jarak, bicara dengan orang lain setidaknya ada jarak 1 sampai 1,5 meter. Jadi kalau misalnya ngobrol kan jangan segini nih, jaraknya kalau segini berapa ini? Jadi harus ada jarak 1 sampai 1,5 meter. Terus juga harus diterapkan etika sob. Aduh, nih kucing, ngapain di sini? Terapkan etika saat batuk dan bersin, seperti menutup mulut dengan telapak tangan agar imun sobat tidak tertular. Jadi kalau misalnya sobat hijau mau batuk atau bersin, ada baiknya kalau misalnya pakai tangan kanan, pakai telapak punggung telapak kiri. Kalau misalnya pakai tangan kiri, pakai kaki. Sunat. Terus gunakan masker bagi kalian yang sedang sakit, artinya yang memang udah positif terkena virus corona. Mendingan diam di rumah nih, jangan kemana-mana, jadi nggak nularin ke orang-orang yang lain. Terus juga kesehatan, pakai masker aja. Hindari makan daging yang tidak dimasak matang. Ya, kita kan manusia, bukan binatang. Jadi segala sesuatu, apalagi daging, segala sesuatu harus dimasak. Ada makanan yang memang harus dimakan mentah, bagus ya, kayak lalapan. Nah, lalapan kan nggak mesti harus dimasak, jadi makan mentah juga bagus. Kalau kayak daging, kepikiran nggak sih gimana sih maksud ininya? Aduh, nggak ngerti makan kayak gitu. Daging mentah, kodok kadang-kadang masih hidup dimakan. Innalillahi. Nah, dan gitu sudah. Itu sebagian besar tentang COVID-19 atau virus corona yang saya tahu. Dan seperti di video sebelumnya, sobat Egypt tuh harus ikuti imbauan pemerintah untuk tetap stay di rumah, aktivitas di rumah, pokoknya banyak di rumah. Jadi yang biasa aktivitas di luar, sekarang ini mendingan ini lah, di rumah aja lah, nggak usah kemana-mana. Ikutin anjuran pemerintah, insya Allah kita akan terhindar dari virus-virus itu. Yang jelas banyak aktivitas di rumah, kurangin keluar rumah, aktivitas di rumah, insya Allah kita terhindar. Semoga Allah selalu melindungi kita dari hal-hal yang tidak baik, termasuk terjangkit virus corona. Nah, sobat Insip, di musim hujan seperti ini udah sekali ya kita rentan untuk sakit flu atau batuk. Saya punya satu tip gimana untuk menangkal flu, batuk, atau menjaga daya tahan tubuh atau meningkatkan stamina yang kurang baik. Saya punya ramuan soal sobat Insip harus ini ya, harus paham di situasi seperti ini, harus banyak-banyak jaga kesehatan, jaga imunitas. Kita bikin ramuan ya. Saya ada satu tip, bikin minuman rempah-rempah buat jaga kesehatan atau daya tahan. Berarti jangan kemana-mana, ikutin kami terus. Nah, sobat Insip harus ikutin tutorial ini, tutorial seadanya ya, ala rumahan. Nah, di sini sob, di sini saya punya lemonnya lokal sob, nggak lemon kayak gitu biasanya, emang lagi susah juga nyarinya. Jadi saya cuma dapat yang segini-segini. Ini pun mesen tukang sayur. Terus saya punya ini rimbang jahe. Kalau sobat Insip punya jahe merah lebih baik ya, lebih bagus. Sebenarnya saya punya jahe biasa, jahe merah susah nih. Terus saya punya ini juga nih, serai. Nah, ini semua sob. Oh ya, satu lagi, saya punya madu. Saya juga punya gula merah. Cuma gula merahnya ini bentuknya serbuk, nggak kayak gula merah kebanyakan ya. Tapi tetap gula merah kok. Caranya gini sob.
Ini semua dijadiin satu, gampang sih sebenarnya, tinggal jadiin satu. Saya juga udah punya ini nih, yang udah diiris, jadi tinggal ramu aja. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Lemon ini bisa sobat Izzat peres atau boleh langsung dimasukin gini aja. Cuma kalau misalnya pakai cangkir gini kan sempit ya, terlalu penuh jadi di dalamnya. Jadi sobatnya bisa diperes atau ini aja. Sebenarnya apa sih namanya? Suka-suka lah. Kalau gitu. Jadi kalau saya sih gampang ya, biar nggak terlalu asam ya dia taruh begini aja sekitar 2 atau 3 iris. Kalau misalnya emang agak tebal ya 2 iris, kalau misalnya mau tipis irisannya cukup lah 2. Terus serainya juga bisa 1 atau 2 kayak gitu. Terus sama ini sob. Cuma kalau untuk cangkir ini kayaknya satu-satu aja deh. Cuma kalau misalnya sobat Izzat punya gelas yang besar atau itu boleh ditambah. Cuma kalau misalnya ini saya satu aja ya. Lemon 1. Terus jahenya boleh ditambah, karena ini kalau nggak dihancurin biasanya, kalau nggak digeprek atau ditumbuk nih cairannya nggak terlalu keluar banyak. 2. Nah, sobat Izzat bisa campur dengan madu, atau kalau misalnya lagi nggak punya madu boleh pakai ini gula merah, gampang sob. Kalau misalnya untuk segini 1 cangkir ini saya rasa madu cangkir madu. Kalau untuk 1 cangkir saya rasa cukup 3 sendok. Tapi kalau emang suka manis boleh ditambahin. Soalnya yang namanya madu itu nggak ada jeleknya, itu pasti bagus. Dan itu emang ada hadisnya juga. Bukan hadis lagi, di Quran juga memang ada madu itu bagus. Ada kesembuhan di dalamnya. Tinggal ini udah campur lemon, jahe, serai, madu. Kalau misalnya madu nggak ada boleh pakai ini gula merah. Tinggal sedikit biar panas. Panas juga nih. Ini doang. Bahan-bahan kayak gini gampang, di dapur banyak ya. Nah, sobat Izzat ini udah suam-suam buku. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau buat yang biasa minum rempah ini enak rasanya. Saya kan sering minum rempah juga, cuma kalau orang yang belum biasa minum rempah mungkin dirasanya agak aneh. Karena di sini ada asam, ada pedesnya, ada manisnya juga. Oh ya, satu lagi saya lupa, kalau misalnya memang di rumah ada garam Himalaya, sobat Izzat bisa tambahin garam Himalaya secukupnya. Jadi rasanya manis, asam, asin kayak permen ya. Cuma insya Allah kalau sobat Izzat rajin mengkonsumsi ini, insya Allah daya tahan tubuh bisa semakin meningkat. Insya Allah juga kita bisa terhindar dari virus corona, amin. Nah, buat sobat Izzat, saya imbau sekali lagi, ikuti peraturan atau imbauan pemerintah agar tetap stay di rumah, aktivitas di rumah untuk beberapa hari ke depan. Jangan menantang maut, karena virus ini bukan virus main-main. Emang ada saatnya juga, sama aja sih, kita di rumah juga ikhtiar untuk kita biar tetap sehat. Jangan lupa berdoa juga sama Allah, insya Allah kita selalu dalam lindungannya. Kalau misalnya sobat Izzat ikutin anjuran-anjuran pemerintah, karena memang di hadis Rasulullah juga menganjurkan seperti itu. Wabah ta'awun, kayak ini kan wabah juga kan, corona ini. Rasulullah menganjurkan untuk kita tetap di rumah dengan sabar. Oke sobat Izzat, sampai di sini tutorialnya. Tetap jaga kesehatan, selalu berdoa. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita aja sobat Izzat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.